Alhamdulillahil akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini baterainya mungkin Ustaz. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita kembali ke fikih ibadah, dan kita kembali bahas bagian dari kitabus shalah. Dan untuk malam ini kita akan bahas salat ahlul a'dzar, salat bagi orang yang punya uzur. Ini latar belakangi, ada pertanyaan dari jemaah Bapak Ibu, Ustaz, awak barale Ustaz, baminantu. Nah, pagi-pagi awak lah badandan, lah dipanggil tukang salon, orang salon. Jam 8 sampai jam 9 awak lah basalon, lah selesai awak berias. Sudah itu tuh awak menyambut tamu. Iko baralek di gedung gua, tamu terbatas. Kemudian waktu penyambutan tamu terbatas. Jam 2 balik lewat sekian masuk waktu zuhur. Boleh ndak kira-kira Ustaz awak jamak solat zuhur awak beko jo solat asar sekalian, kata beliau. Kira-kira kalau pertanyaan itu diajukan kayak gitu, boleh ndak kira-kira tuh Bapak Ibu? Hah? Ndak boleh dong. Ada pertimbangannya. Pertama, pertimbangannya masalah ekonomi. Kalau awak bau wudu Ustaz, waktu zuhur tuh tentu luntur pada awak. Iko tadi badandan lah habis sekian ratus ribu, bahkan ada yang berjuta untuk badandan pagi. Berwudu lo awak di waktu zuhur, tentu ulang lo dandan balik. Di samping butuh waktu, biaya pun juga dibutuhkan waktu itu. Satu. Yang kedua, awak mengundang orang tiba awak menghilang. Kan ndak sero rasanya doh, kata beliau kan ndak sero rasanya doh Ustaz. Jam 2 balik itu puncak tamu tiba, pas sedang rami-raminya bana. Awak menghilang lo tuh ndak lama doh, kira-kira Ustaz. Abu boleh ndak kira-kira kalau itu pertimbangannya? Ndak boleh juga doh. Aduh, tak ada tolak langsung nampaknya doh. Ada tuh langsungnya. Pak Ibu, kamu cari-carilah dalilnya, kamu cari dalilnya. Ketemu memang ada satu pendapat Imam Al-Haddad.
yang membenarkan, yang membolehkan, tapi khusus untuk pengantin saja, tidak berlaku untuk orang tua pengantin. Wallahu alam di balik semua itu. Dan di kitab ini yang kita rujuk Mukhtasarul Fiqhil Islami fi Dawil Quran was Sunnah yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, ternyata yang uzur syar'i yang membolehkan seseorang itu menjamak ataupun mengqashar salat nantinya hanya 3. Pertama, al-marid, orang yang sakit. Yang kedua, al-musafir. Yang ketiga, al-khauf. Maka disebutkanlah dalam kitab ini ada salatul marid, salat bagi orang yang sakit. Ada salatul musafir, salat bagi orang yang dalam perjalanan musafir dan bagaimana kriterianya nanti. Dan yang ketiga, salatul khauf, salat bagi orang yang punya kekhawatiran tingkat tinggi. Dan bagaimana standar kekhawatiran yang membolehkan nanti seseorang itu menjamak solat dan seterusnya, atau mendapatkan rukhsah-rukhsah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan coba bahas salatul marid, salat bagi orang yang sakit. Pak Ibu, kalau awak sakit ndak tahu awak salat tagak ba caranya? Duduk ya, Pak. Duduk. Kalau ndak tahu duduk, berbaring. Kalau ndak tahu berbaring, disolatkan lah, Pak. Masya Allah. Capek mana disolatkan? Oke, kita lihat sama reka-reka dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul marid, sifat taharatul marid. Kok salah? Kok ada guru mau di belakang yang siap untuk menyentil telingamu. Insyaallah ya. Baik, yajibu 'alal marid ay yattahhara lis-shalati bil ma'. Wajib bagi orang yang sakit itu ketika akan salat bertaharah dengan air. Wajib dengan air. Selagi taluk jo air dulu. Kalau lah ndak taluk, fa illam yastati' tayammum. Kalau lah ndak taluk jo air baru boleh bertayamum. Fa illam yastati' saqatatit taharah. Kalau ndak memungkinkan juga bertayamum nanti, maka gugur kewajibannya bertaharah. Jadi kiranya kalau seandainya ndak memungkinkan bertayamum, gugur kewajiban bertaharah. Contoh Bapak Ibu, iku awak sakit barik di rumah sakit, selang terpasang ku banyak di badan awak ku ndak mungkin awak bergerak, kamanggarian tangannya apa lo jo selang kuanya pasang lo selang di siku. Ba caranya awak kabar tayamum lain. Ndak lo ada misalnya keluarga yang akan membantu untuk mewudu atau mentayamumkan kita. Maka bagaimana? Saqatatit taharah. Gugur kewajiban kita bertaharah waktu itu. Maka shalla hasbi halih, salat kita sesuai dengan kondisi kita waktu itu. Udah salat aja lagi. Boleh, dibolehkan seperti itu ternyata. Kata Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. Oke, sifat salatul marid. Bagaimana cara salat bagi orang yang sakit itu? Pertama, tulzamul marid as-shalah al-mafruḍah qa'iman. Lazimnya salat bagi orang yang sakit itu kalau salat fardu. Dia nanti beda dengan salat sunnah Bapak Ibu. Kalau salat fardu qa'iman, tetap ditunaikan dengan berdiri. Fa illam yastati' shalla qa'idan mutarabbi'an. Jika tidak sanggup nanti kita berdiri, maka boleh kita qa'idan mutarabbi'an. Duduk dengan tarabbu'. Duduk tarabbu' ko duduk baselo. Jadi boleh awak duduk baselo. Itu pilihannya. Itu pilihan yang kedua. Kalau tidak sanggup berdiri, maka kita sholat dengan posisi duduk baselo. Au, pakai au di sini berarti pilihan. Boleh juga ala hayati julusit tasyahhud. Boleh dalam posisi seperti duduknya orang bertasyahud. Jadi boleh duduk baselo, boleh duduk seperti tasyahud. Tasyahud berarti duduk iftirash ataupun nanti duduk tawarruk kalau tidak memungkinkan iftirash. Itu pilihannya.
Itu pilihannya Bapak Ibu. Yuhanni'u zuhuri raki'an wa sajidan, dengan membungkukkan punggung ketika ruku dan sujud. Dalam posisi duduk untuk ruku dan sujudnya, kalau tidak kuat sampai ke lantai, maka cukup bungkukkan punggung kita. Fa illam yastati' au ma bi ra'sih, kalau tidak sanggup juga untuk membungkukan pinggang bananan sakit Ustaz, ndak kuwe kami ledo. Iko bananan kanaya. Ba caranya lain au ma bi ra'sih, kasih kode dengan kepala. Angguk-angguk balam ke urang Pak Bu. Waktu ruku Allahu Akbar, angguk Ustaz. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, lebih dalam lagi. Ternyata seperti itu tuntunannya Bapak Ibu. Kalau kita tidak sanggup untuk membungkukkan punggung ketika ruku dan sujud itu, jadi kasih kode dengan kepala. Begitu tuntunannya. Fa illam yastati' al julus, jika tidak sanggup duduk, fa'ala janbihil aiman, maka dia boleh berbaring, tapi berbaringnya ke arah kanan. Ini yang jarang diungkap Bapak Ibu. Kalau awak ndak talok taga, maka duduk. Kalau ndak talok duduk, kironyo berbaringnya tuh ke arah kanan dulu. Jadi ndak langsung telentang. Berbaringnya ke arah kanan. Fa'ala janbihil aiman wa wajhahu ilal qiblah, dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Bantu orang di dalam kuburan. Itu orang dalam liang lahat, masukkan ke liang lahat, miringkan adoan wajahnya ke arah kiblat. Nah, seperti itu posisinya. Oke, fa in syaqqa, jika itu kesulitan juga, kami kecelakaan, bukan kami, kironyo orang tuh kecelakaan Ustaz. Kironyo yang akan sholat tuh kecelakaan, ndak mungkin tangan kanan nyolonan kanai, baca nyolai, maka fa'alal aisar, berbaringnya ke arah kiri. Ini pilihannya Bapak Ibu. Jadi tagak dulu, kalau ndak talok tagak duduk, kalau ndak talok duduk berbaring ke arah kanan, ndak mungkin ndak kuat berbaring ke arah kanan, berbaring ke arah kiri. Berbaring ke arah kiri. Fa illam yastati', jika tidak sanggup juga berbaring seperti itu, shalla mustalqiyan ala zuhri, baru dia menelentang. Shalla mustalqiyan, salat dengan menelentang, bertopang pada zuhurnya, tulang punggungnya, berarti menilantang. Nah, kalau menelantang itu baca caranya warijlahu ilal qiblah, dengan kaki menghadap ke arah kiblat. Itu urutannya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung menelentang, ternyata miring dulu ke arah kanan. Kalau tidak talok taga, tidak kuat taga, duduk. Tidak talok duduk, miring ke arah kanan. Tidak mungkin miring ke arah kanan, miring ke arah kiri. Tidak mungkin miring ke arah kiri, maka menelentang. Dan posisi menelentang itu rijlahu ilal qiblah, kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi kepalanya ke situ, kaki yang menghadap ke arah kiblat. Nah, itu kalau memungkinkan. Kalau di rumah sakit baca caranya. Awak sholat menelentang, kok kadi geser-geser diputar-putar bed sampai tidur tuh kan tidak mungkin doh Bapak Ibu. Maka kalau memang itu memungkinkan, kalau memungkinkan, wa illa kalau tidak memungkinkan, shalla hasbihalih, sholat sesuai dengan kondisinya lagi. Nah, baru itu urutannya. Baru sholat sesuai dengan kondisinya. Kalau tidak memungkinkan seperti ini, maka kama sewa mado, terserahlah. Maka di situ baru akan berlaku kemana saja kamu menghadap, fatamma wajhillah. Maka di situ akan ketemu wajah Allah insyaallah. Nah, lanjut. Wa yu'mi'u bi ra'sihi raki'an wa sajidan ila sadrih, dengan memberi kode pakai kepala ketika ruku dan sujud ke arah dada. Wa yakhfadus sujud aktsar minar ruku, dan lebih dalam sujud daripada ruku ketika memberi kode itu.
Nah, Bapak Ibu, kalau urutan-urutan tadi kita ikuti, maka apa bagian yang akan kita dapatkan? Walahu mithlu ajris sahih. Insyaallah kita akan dapat pahala seperti pahala kita sholat ketika sehat. Kalau urutannya itu kita ikuti, jadi nggak langsung dipotong. Nah tuh, jadi berdiri kalau tidak sanggup berdiri, duduk, baik itu duduk tarabuh ataupun duduk seperti orang tasyahud tadi. Kalau tidak sanggup juga duduk berbaring ke arah kanan. Kalau tidak kuat berbaring ke arah kanan, berbaring ke arah kiri. Kalau tidak mungkin berbaring ke arah kiri, maka menelentang dengan kaki yang menghadap ke arah kiblat. Nah, urutan-urutan seperti itu kalau kita ikuti, maka insya Allah kita akan dapatkan mithlu ajris sahih, pahala sama seperti kita sholat dalam kondisi sehat. Baru berlaku nanti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan." Nah, itu hadisnya nanti. Oke, lanjut Bapak Ibu. Berikutnya al-marid. Lanjut sedikit dulu. Wala tasqutus shalah madamal aqlu mawjudan. Tidak akan gugur kewajiban salat selagi akal masih ada. Tidak akan gugur kewajiban salat selagi akal masih ada. Apalagi kalau cuman pai barale. Kadang-kadang yo bang bakecek tadi Bapak Ibu, nek maleh pa bapo ba takui koko luntur badak ko dan ko segala macam nan salat ko tinggal se. Kadang-kadang yang lebih parahnya pai babako babendi-bendi tinggal salat. Banyak tuh kasus yang terjadi. Pai babako babendi-bendi jam 2 lah siap-siap tuh, jam 2 lah siap-siap, jam 3 kumpul. Sudah itu tuh pai lah barak-arak babendi-bendi lah. Nah, pulangnya beko kadang-kadang lah hampir maghrib. Salat asarnya di mana? Banyak kasus-kasus seperti itu. La tasqutus shalah madamal aqlu mawjudan. Selagi akal masih ada, kewajiban salat tak pernah gugur. Tidak ada gugurnya. Oke. Lanjut. Al-marid ka ghairihi yalzimuhu istiqbalul qiblah fi shalah. Orang yang sakit sebagaimana lazimnya dia tetap menghadap kiblat ketika salat. Fa illam yastati' shallaha bihalih ila ayyi jihatin tashal alaih. Kalau tidak sanggup menghadap ke arah kiblat, ya seperti kondisi di dalam rumah sakit tadi. Kalau di rumah mungkin awak bisa membantu, misal kalau ada orang tua awak, keluarga awak yang sakit, mungkin bisa diposisikan sampai tidur beliau. Tapi kalau di rumah sakit kan tidak mungkin awak memutar-mutar sampai bed pasien itu Bapak Ibu. Maka solat sesuai dengan kondisinya. Oke, lanjut. An Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi biwasir fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salah faqala shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbi. Kata Rasulullah, sehari Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kanat bi biwasir, saya dapat penyakit wasir. Wasir ko ambeien, Pak. Ambeien. Dia bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya sholat? Kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau memang tidak sanggup nanti sholat berdiri, maka duduk. Boleh, silakan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbi. Kalau memang tidak sanggup juga, maka boleh nanti sholat dengan berbaring. Oke. Berikutnya, al-qadir ala ada'i salatin nafal. Ini untuk sholat sunnah. Orang yang mampu, al-qadir ala ada'i salatin nafal qa'iman. Orang yang mampu menunaikan sholat sunat dengan berdiri, in shallaha qa'idan, lalu kemudian ia memilih sholat dengan duduk. Ini sholat sunat Bapak Ibu. Kalau sholat wajib tadi, selagi talok tagak mesti tagak. Selagi talok tagak mesti tagak. Tapi kalau sholat sunat,
kalau ndak taluk tapi pilihan malih tagak misalnya boleh kiranya solat duduk untuk solat sunat. Awak tak biasa setiap malam tahajud misalnya, tahu-tahu pas malam tu latih badan rasanya panik-panik rangki-rangki badan, tapi awak niuju tahajud wudu, maka kalau ndak taluk tagak duduk. Atau ndak niu awak solat tagak duduk, ndak niu awak solat duduk Ustaz, anca awak berbaring saya di atas tempat tidur, balik ke tempat tidur tu, balik solat di tempat tidur tu boleh kok, tapi menghadap ke arah kiblat. Nah, cuman katanya al-qadir ala ada'i salatin nafil qa'iman in sallaha qa'idan, orang yang mampu solat sunat dengan berdiri lalu kemudian ia memilih solat dengan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, pahalanya diskon 50%. Itu pahalanya diskon 50%. Jadi awak taluk solat tagak, tapi Nabi pernah solat duduk Ustaz? Pernah. Nabi kan pernah solat duduk Pak Ibu. Beliau pernah praktekkan itu kan? Malih tagak duduk solatnya, tapi pahalanya nisfu ajril qa'im, tinggal 50%. Oke. Dalilnya mana? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1115 dari Imran bin Husain juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in shalla qa'iman fahuwa afdal, jika solat berdiri itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, dan siapa yang solat dengan duduk padahal ia mampu berdiri tadi itu, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia dapat pahala separuh dari orang yang solat berdiri. Jadi kalau solat tagak nilainya 100, berarti solat duduk nilainya 50. Wa man shalla naiman, dan siapa yang solat dengan berbaring, balik awak ke tempat tidur tadi Pak Ibu, lalu kemudian awak solat misalnya solat tahajud tadi itu, falahu nisfu ajril qa'id, pahalanya separuh dari orang yang solat duduk, tinggal 25% lagi. Nah, alhamdulillah dapat juga pahala 25%. Kiranya boleh Bapak Ibu. Awak panik tagak misalnya kan, malih tagak, salatlah duduk. Tapi buat 2 kali lipat supaya pahalanya jadi sama juga kan. Apa 2 kali lipat? Kalau biasa awak solatnya cuma 4 rakaat, awak tunaikan 8 rakaat supaya pahalanya masih sama kan, masih berimbang pahalanya. Kan itu yang jadi pertimbangan, salah satu pertimbangan Umar bin Khattab dulu yang menjadikan solat tarawih dari 8 rakaat jadi 20 rakaat itu kan. Nah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab tentu. Oke, Pak Ibu, jadi kiranya untuk solat sunat dibolehkan kita memilih, tapi untuk sholat wajib maka kesanggupan yang dituntut, kemampuan yang dituntut. Kalau sholat sunat keinginan, kalau sholat wajib kemampuan. Selagi mampu maka mesti ditunaikan. Oke, ahkam sholatul marid. Hukum salat bagi orang yang sakit. Idza shallal marid qa'idan thumma qadara 'ala al-qiyam aw shalla jalisan thumma qadara 'ala as-sujud aw shalla 'ala janbi thumma qadara 'ala al-qu'ud athna'aha intaqala ila ma qadara 'alayhi li'annahu al-wajib fi haqqihi. Sederhananya gini Bapak Ibu. Awak misalnya sakit, misal sakit vertigo. Kalau vertigo tagak bisa enggak Bapak Ibu? Kuat, masih kuat Ibu? Masih kuat. Kalau ruku dengan posisi normalnya ruku, kuat enggak kira-kira vertigo? Lah badanyui. Kalau sujud ke lantai tambah ndak taluk, itu bisa berputar-putar weko tu mah. Kalau sujud ke lantai itu, maka bacaronyo siapkan kursi di belakang awak.
rukun solat itu kan ada bagian yang berdiri. Solat itu kan ada bagian yang berdiri, ada bagian yang ruku, ada bagian yang duduk, ada bagian yang sujud. Li'annahul wajib fi haqqihi. Nah, haknya itu wajib kita tunaikan. Yang berdiri wajib kita tunaikan berdiri, yang duduk wajib kita tunaikan duduk, yang ruku wajib kita tunaikan ruku, yang sujud ke lantai wajib kita tunaikan sujud ke lantai. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Nah, kalau nanti kita tidak sanggup, baru di saat di bagian-bagian kita tidak sanggup itu kita mengambil posisi yang lain. Contoh kayak vertigo tadi. Kalau untuk tagak awak masih kuat, maka tagak. Salat Salli fardal isya'i arba' raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kita salat berdiri, baca Al-Fatihah, baca ayat, lalu kemudian ruku. Kalau sekiranya memungkinkan kita ruku di saat itu, ruku seperti normalnya kita ruku, maka tunaikan ruku normalnya ruku itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kita baru dikasih pilihan duduk. Duduk. Kalau orang vertigo itu kan kepala tidak boleh, Pak. Tidak boleh goyang tuh Bapak Ibu. Kok dari posisi tagak itu dah duduk. Duduk. Nah, lalu kemudian rukulah kita di ketika dalam posisi duduk itu. Ruku kita dalam posisi duduk itu. Apakah itu dengan membungkukkan punggung? Pertama tadi pilihannya, kalau seandainya tidak kuat membungkukkan punggung, maka kasih kode dengan kepala. Nanti ketika kita sujud tidak sanggup juga kita ke lantai, dah sujud dalam posisi duduk itu. Rakaat berikutnya kita mampu berdiri, maka kita berdiri lagi. Li'annahul wajib fi haqqihi. Dia wajib ditunaikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan haknya. Begitu ternyata yang dituntunkan oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri ini. Oke, lanjut. Yajuzu lil marid. Bagian berikutnya, yajuzu lil marid ayyusalliya mustalqiyan ma'al qudrah 'alal qiyam limudawatin biqauli tabibin thiqah. Dibolehkan bagi orang yang sakit, dibolehkan bagi orang yang sakit salat dengan telentang. Dibolehkan bagi orang yang sakit salat dengan telentang ma'al qudrah 'alal qiyam, walaupun ia sanggup salat berdiri. Tadi kan kalau talok tagak kan awak harus tagak dulu, Pak. Kalau talok tagak awak harus tagak dulu. Kini awak talok tagak tapi ternyata boleh kita langsung salat dengan berbaring telentang saja. Kapan itu? Limudawatin biqauli tabibin siqqah. Kalau ada rekomendasi dari dokter, kata Pak Dokter, Pak Ibu, rasanya kini, alhamdulillah lah sehat Pak Dokter, lai talok duduk, lai talok tagak misalnya kan. Tapi kata dokter, Bu, Pak, ambo sarankan Ibu beko sholatnya telentang sedih, berbaring sedih, kata dokter. Kalau itu sudah keluar dari dokter, maka kita boleh untuk sholat telentang. Walaupun kita rasanya kita sanggup. Nah, karena dokter lebih paham dengan kondisi seperti itu. Nah, begitu ternyata Bapak Ibu. Oke, berikutnya in qadara al-marid ala qiyam wa qa'ud duna ruku' was sujud aw ma bi ruku'in qa'iman wa bi sujudin qa'idan. Man lam yastati' as-sujud 'ala al-ardi yarqa' wa yasjud wa huwa jalis wa yaj'al sujudahu aqfat min ruku'ihi wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi wa la yarfa' ila jabhatihi syai'an kal wisadah wa nahwiha. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, selagi talok tagak, kalau lah hendak talok tagak beko duduk. Nah, nanti di bagian-bagian yang berdirinya kita sanggup, kembali lagi pada posisi yang dituntut sesuai dengan rukunya, dengan rukunnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misal di bagian apa tadi? Untuk ruku dan sujud, man lam yastati' as-sujud 'alal ard, siapa yang tidak sanggup sujud ke lantai, wa yarfa wa yasjud wa huwa jalis, dia huwa yarfa wa yasjud wa huwa jalis, dia ruku dan sujudnya yarqa wa yasjud wa huwa jalis, dia ruku dan sujudnya dalam posisi duduk. Tagak tadi, kemudian pas ruku dan sujudnya duduk
duduk boleh. Wa yaj'al sujudahu akfat min ruku'ihi, sujudnya lebih dalam dari rukuknya. Nah, wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi, dengan posisi meletakkan tangan di atas rukbatayhi, di atas lutut. Nah, catatan terakhirnya wala yarfa'u ila jabhatihi syai'an, tidak perlu meninggikan dengan sesuatu, kal wisadah au nahwiha wa nahwiha, seperti dengan bantal. Soalnya mau lihat sendiri Bapak Ibu. Kamu lihat sendiri, beliau sholat di rumah sakit, duduk di atas tempat tidur, di lataan bantal di muka beliau tu 2 buah, sudah itu beliau sujud di bantal. Ternyata tidak perlu. Jadi tidak perlu ditinggikan. Termasuk juga misalnya kalau kita sholat seperti ini, lalu kita taruh meja di depannya untuk sujud, tidak perlu. Untuk membuat tempat sujud. Atau nanti di dalam pesawat misalnya, awak buka lo tabel meja makannya tuh, lalu kita sujud di mejanya tuh, tidak perlu. Tutup saja mejanya. Tutup saja mejanya. Jadi tidak perlu kita membuat tempat sujud terkhusus. Tidak perlu membuat tempat sujud. Kalau ingin sujud, kalau memungkinkan sujud ke lantai, sujud ke lantai. Kalau tidak memungkinkan, maka tidak perlu ditinggikan. Dah sujud saya mengawang-awang lah.